karena di dalam prosesnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Nah, dari kartu foto ini kita diajak untuk melihat realita gitu ya, mulai dari detailnya, dari warna kartunya, dari bentuknya, dan berbagai macam hal lainnya. Dan dari situ kita bisa mendapatkan apa ya, insight yang menarik gitu ya. Makanya nanti selama proses kita akan merasakan gitu ya bagaimana sensasinya, seperti itu. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong bermain kartu gitu ya, lantas siapa yang bermain kartu apa gitu ya. Nah, di dalam points of view ini ada yang kita biasa menyebutnya dengan istilah tribe gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tribe ini merupakan teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari ujung sampai ujung yang sudah belajar tentang points of view terlebih dahulu gitu. Jadi mereka sudah mengikuti berbagai level yang ada di dalamnya dan pada malam hari ini sesi lokal uplifting ini merupakan salah satu bentuk pay it forward-nya teman-teman tribe untuk Indonesia seperti itu. Nah, kalau di layar mungkin Bapak Ibu melihat apa sih itu L1, L2 gitu ya. Itu merupakan level yang ada di dalam Academy Points of View seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu gitu ya lebih detail apa sih yang dipelajari di dalamnya dan lain sebagainya, boleh aja, silakan Bapak Ibu langsung aja kepoin sosial media Points of View Indonesia ya. Jadi di situ ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Di situ Bapak Ibu bisa menemukan berbagai macam informasi atau mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian boleh juga bertanya kepada teman yang mengundang Anda pada malam hari ini gitu ya. Silahkan nanti boleh bertanya-tanya untuk lebih detailnya lagi seperti itu ya. Nah, oke, itulah tribe dari points of view. Nah, sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini gitu ya, yuk kita siapkan. Yang pertama ada notes dan alat tulis seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Margaret. Jadi pada malam hari ini kita akan berproses siapkan notes-nya. Siapa tahu nanti insight yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya, sangat menarik. Jadi silakan boleh Anda catat supaya tidak lupa seperti itu. Nah, yang kedua, tentu kita akan bermain bersama tools ya, points of view. Nah, pada malam hari ini kita akan bermain dengan tools faces dan punctum. Nah, siapa ini yang suka kartu faces nih ya? Menarik sekali. Jadi untuk tribe, Bapak Ibu tribe atau yang sudah mempunyai tools, boleh silahkan menyiapkan toolsnya bersama Anda gitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu teman-teman yang belum mempunyai tools atau sedang tidak bersama toolsnya pada malam hari ini, mungkin nanti ada yang di kantor atau di jalan gitu ya. Jangan khawatir karena kita akan selalu membantu Anda gitu ya. Nah, di sini sudah dituliskan ada link untuk website. Di situ nanti Bapak Ibu kalau ingin merasakan sensasi sendiri gitu ya, merasakan asiknya bermain sendiri, memilih kartu gitu, boleh silakan membuka link yang ada di layar Anda. Nanti tim kita akan membantu untuk drop di kolom chat gitu ya, linknya. Silakan Anda buka sendiri atau mungkin Bapak Ibu ada yang apa ya, merasa kesusahan atau ribet gitu ya karena keluar masuk Zoom, nggak apa-apa karena kita akan bantu dari sini. Jadi jangan khawatir, semua pasti akan bisa mengikuti prosesnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, oke. Yuk kita siapkan minuman favorit atau makanan, camilan ya, bebas Bapak Ibu. Bisa teh, kopi, atau minuman yang segar-segar gitu ya, supaya fresh. Atau camilan yang menjadi favorit Bapak Ibu. Jadi kita malam hari ini santai aja, tapi bisa mengikuti sesi dengan baik hingga akhirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sebelum kita memulai nih, saya pada malam hari ini mau sedikit bertanya nih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kira-kira dalam seminggu ini hari Rabu ya, berarti Rabu minggu lalu gitu ya, selama seminggu ini, kira-kira sudah berapa kali sih Bapak Ibu ini mengikuti sesi online? Nah, ini ya, saya akan tunjukkan pollingnya. Nanti silakan Bapak Ibu
pilih ya, harus pilih semua ya, nggak ada yang terkecuali ya. Nah, pilih silahkan sudah berapa banyak sesi online yang Anda ikuti dalam seminggu ini. Oke, saya munculkan pollingnya. Sudah munculkah? Belum, Kak Oh, Ellen. Belum, Kak. Nah, oke. Yuk saya kasih waktu 1 menit nih. Ayo semuanya pilih. Berapa kali ya? Wow, ada yang pilih lebih dari 20. Wow. Wah, ada yang lebih dari 20 ya. Menarik. Sesi apa aja itu yang diikutin? Ayo, masih ada waktu yang belum pilih. Yes, hampir semuanya nih yang pilih. Ayo Bapak Ibu, pilih. Udah berapa kali nih mengikuti sesi online dalam seminggu ini? Oke. Wah, ternyata yang paling banyak 1-10 kali ya dalam seminggu. Wow, keren. Nah, saya terkejut nih, ada yang lebih dari 20 kali ternyata ya dalam seminggu. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali ya sesi yang diikuti. Aduh, itu gimana ya, saya jadi merasakan gitu ya, apa nggak pusing, penat gitu ya. Tapi Bapak Ibu sungguh luar biasa sih kalau bisa 20 kali dalam seminggu ya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu yang sudah memilih 20 kali, 15 sampai 20, 10 sampai 15, nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah ya dari pemilih ini. Nah, dari teman-teman yang sudah memilih jumlah ini ya, mungkin Anda merasakan penat gitu ya, kelelahan atau pusing gitu ya, saking seringnya mengikuti sesi online dan ada di depan laptop atau HP gitu ya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita mau diajak oleh fasilitasi kita. Sebentar. Nah, ini dia, Bu Astrid. Pada malam hari ini kita mau membahas tentang apa sih? Nah, kita akan membahas tentang releasing Zoom fatigue gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Astrid Regina Sapii yang merupakan seorang psikolog klinis Bapak Ibu. Dan beliau juga Ketua IPK Jawa Timur gitu. Nah, tadi ini saat perkenalan ada nih yang dari tim IPK Jawa Timur gitu ya, diundang juga pada malam hari ini. Kita akan berproses bersama ya Bapak Ibu. Dan nggak kalah pentingnya, beliau juga adalah expert dari points of view Indonesia, seperti itu ya. Wow, menarik sekali. Dan Bapak Ibu mungkin yang ingin terkoneksi lebih lagi atau ingin tanya-tanya lebih dalam gitu ya dengan Bu Astrid, silakan boleh kepoin Instagramnya gitu ya, yang ada di layar Anda. Seperti itu, silakan. Bu Astrid pasti terbuka ya, Bu Astrid, untuk menerima sapaan atau pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, seperti itu. Oke, sudah bersiap semua? Kalau gitu saya langsung panggil aja fasilitator kita pada malam hari ini, Ibu Astrid. Silahkan Bu Astrid. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam semua. Kita ketemu dalam Malam. dalam point of view local uplifting pada malam ini. Dalam hari ini dengan topik yang kayaknya bikin orang pada kepo ya, yaitu Zoom fatigue. Itu yang dipilihkan oleh Ibu Amelia. Ini adalah topik yang dalam dunia ilmu psikologi masih baru dan lagi dalam penelitian. Nanti saya kasih lihat dan Anda juga bisa ikut menjadi subjek penelitiannya melalui kuesioner yang sedang dikembangkan. Oke, selamat malam semua. Sekali lagi saya Astrid. Kita akan mulai dengan kegiatan point of view. Pada dasarnya tadi Bu Ellen sudah menerangkan apa itu point of view. Pada dasarnya dengan point of view ini kita melakukan yang namanya inner research atau meneliti ke dalam diri kita sendiri. Dan point of view itu ada metodenya, selalu dimulai dengan sebuah kegiatan yang disebut dengan pause. Jadi saya akan share screen saya pertama dengan kegiatan pause tersebut. Ya, seperti namanya, mungkin teman-teman sudah membayangkan, pause itu apa sih? Pause itu istirahat, pause itu jeda. Semua inner research dalam point of view dimulai dengan pause ini. Kenapa?
Karena kita diharapkan untuk fokus kepada diri kita sendiri, sehingga seperti disampaikan oleh Bu Ellen tadi, kita bisa buka hati, kita bisa buka pikiran, kita bisa jujur sama diri kita sendiri. Lalu kita bisa melihat diri sendiri dari segi tubuhnya, dari segi pikirannya, dari segi perasaannya. Kita bisa melakukan riset ke dalam diri kita. Itu sebabnya selalu dimulai dengan pause. Nah, di dalam point of view ini, yang namanya pause itu secara tradisinya itu adalah kita putarkan lagu. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan sebuah lagu dan teman-teman akan ikut mendengarkan. Karena pause ini maksudnya untuk istirahat, kan pasti ya, ini kan setengah 8 ya, setengah 8, bahkan 8 kurang 15, pasti teman-teman semua sudah capek. Dan tadi ada yang dilakukan sedikit polling sama Ellen, ada orang-orang yang ikut 20 kali online dalam minggu ini ya, mabuk sekali gitu ya, banyak sekali. Dan hari ini nggak tahu lagi, hari ini pertemuan kita ini ya apa namanya, yang keberapa online-nya gitu kan, jadi mabuk. Nah oleh karena itu akan dimulai dengan pause, akan diputarkan sebuah lagu, tetapi saya mengajak teman-teman karena ini pause untuk atau jeda, untuk mendengarkan lagu ini silakan memilih yang paling nyaman, gitu ya. Barangkali bisa dengarkan lagunya nanti sambil tutup mata, mungkin lebih sambil lebih khusus kalau kita pegang ini kita, dada kita sebelah kiri, merasakan degup jantung, kita fokus, atau barangkali karena lelah, teman-teman juga boleh tinggalkan saja laptopnya sebentar, pergi ke dekat jendela gitu, kalau ada jendela di sana, lihat keluar, lihat ke bintang, ya lihat langit, ya atau apa saja. Atau nggak usah dengerin lagunya, nggak mau diem aja dulu sebentar gitu ya, monggo. Lagunya sendiri panjangnya 4 menit 42 detik. Jadi kalau teman-teman yang aku mau pause-nya mau diem aja Bu Asis, aku nggak mau dengerin lagunya, monggo pasang alarmnya 5 menit. Ya, karena lagunya 4 menit 42 detik. Jadi nanti 5 menit bisa kembali lagi, kita bisa proses point of view-nya lebih lanjut. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita akan lakukan ini dulu, pause dulu sebentar. Saya akan sharing kan, mana ini? Kok mengapa saya mengalami kesulitan? Sebentar. Harusnya saya bisa. Sebentar teman-teman, kenapa sharing saya kok tidak jalan? Oh, what happened? Sebentar, ini jadi panik ya. Sebentar, kok aku jadi panik. Kalau Tenang aja Bu Astrid. ya, sebentar. Kenapa saya juga tidak tahu apa namanya Ellen, kenapa kok tiba-tiba nggak bisa di-share? Saya bantu dari sini ya Bu Astrid. Monggo. Sebentar. Boleh juga Mbak. Kenapa saya nggak bisa? Nggak bisa mindahin, nggak tahu tiba-tiba ini saya nggak bisa pindah, nggak bisa mau pindah. Oke, kalau Ellen mau bantu boleh, karena punya saya kok nggak bisa saya pindahin ya. Oh udah Ellen, udah. Oh sudah. Ya udah. Iya, oke ya. Saya akan putarkan lagu pause. Sekali lagi teman-teman sekalian, untuk pause ini Anda boleh dengarkan lagunya, dengarkan kata-kata dan mencoba untuk memahaminya. Atau ambil tutup mata, Anda boleh tutup mata, mematikan sambungan Anda ke laptop, lalu Anda mungkin memegang dada Anda sebelah kiri, merasakan jantung Anda pelan-pelan, istirahat. Atau Anda boleh tinggalkan laptop, lihat jendela, keluar, lihat bintang dan sebagainya, dan sendirian merasakan momen ini, merasakan kehadiran Anda di momen ini. Gitu ya, apapun yang Anda pilih silakan, tapi jangan lupa balik kembali 5 menit yang akan datang. Oke? Kita akan mulai dengarkan. Kedengaran ya? Kedengaran Bu Astrid aman. Iya, mudah-mudahan semua sudah kembali lagi ke sini. Yang tutup mata boleh buka matanya. Barangkali yang tadi sempat meninggalkan layar mudah-mudahan sudah kembali. Dan yang tutup mata tidak mendengarkan musik juga silahkan kembali. Monggo, setelah menjalani pause sebentar, yang tadi diharapkan Anda istirahat, meninggalkan semua yang sebelumnya Anda kerjakan, barangkali ada yang mau sharing bagaimana rasanya, apa yang Anda rasakan baru setelah mendengarkan lagu pause berikut ini. 1-2 orang saja barangkali ada yang mau sharing.
apa yang Anda rasakan setelah Anda mendengarkan lagu pause ini atau setelah Anda melakukan pause sekitar 5 menit mungkin lepas dari laptop Anda. Silakan kalau ada yang mau sharing. Boleh tulis di chat. Tapi mungkin yang bacakan nanti Ellen ya, Ellen. Ya. Ya. Ini ada yang sharing, Bu Ya. Astrid, di kolom Ya. chat. Lebih semangat memaknai hidup, lupakan apa yang di belakang. Alhamdulillah. Ada Ya. yang tenang banget, gitu. Oke, Ada yang ngantuk juga. ngantuk juga. Oh, Iya. oh, dari Bu Yanti, pengen ikut teriak, cukup, gitu ya. Ya. Mungkin ini saking banyaknya ya Bu Yanti, sesi Saking online. banyaknya. Oke. Boleh kalau ada yang mau sharing, langsung aja open mic. Kalau ada yang mau sharing langsung, monggo. Yang punya cerita barangkali apa yang dirasakan dari pause, periode pause ini. Sebelum kita lanjut ke apa yang bisa kita lakukan dengan kartu-kartu point of view. Saya mau izin sharing. Monggo. Boleh? Boleh. Ya, terima kasih. Lagunya ya mengingatkan lagi ya, Mbak Bu Astrid. Ya. Apa gitu ya selama ini dilakuin gitu. Tersentak sih dengan pernyataan atau kalimat tuh apa ya, tiap malam ucapkan sayang gitu ya ke suami, peluk anak-anak gitu kan. Padahal kita 24 jam tuh di rumah gitu, tapi kok malah fokusnya bukan ke mereka gitu. Jadi diingatkan lagi gitu kalau selama ini tuh ngapain aja sih gitu, padahal ya hari-hari di rumah, berjam-jam di rumah, tapi teralihkan lah gitu. Oke, Begitu Mbak, terima kasih. Oke ya, masih ada chat nggak Mbak Ellen? Ada nih Bu Astrid, merasakan detak jantung. Oke. Wow, yang begitu terasa. Wah, sampai terasa gitu ya detak jantungnya. Alhamdulillah. Lovely life. Mengingatkan memaknai hidup dengan lebih bijaksana. Ya, alhamdulillah. Oke ya, jadi dengan begitu saya berharap kita semua bisa fokus ke ini kita ya, ke proses kita setelah pause dan beberapa teman sudah memaknakannya. Saya akan sedikit membahas dulu tentang apa itu Zoom fatigue ya. Ini saya ambil dari Google, jadi masih baru banget ya. Terjemahan bebasnya Google ini pasti. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana seseorang merasa lelah dan gelisah akibat terlalu sering melakukan pertemuan virtual lewat video call. Meskipun dinamakan Zoom fatigue, namun gejala ini berlaku untuk semua platform layanan video conference, tidak terbatas pada pemakaian Zoom saja. Jadi kelelahan yang berkaitan dengan kegiatan kita mengikuti conference yang sifatnya virtual, yaitu Zoom fatigue. Nah, kemudian penyebabnya, ini ada seorang Profesor Jeremy Bailenson dari Stanford Virtual Human Interaction Lab yang meneliti penyebab Zoom fatigue. Dan ini menurut beliau, ini masih dalam penelitian berjalan. Jadi ini adalah yang beliau kumpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, udah ratusan orang yang beliau kirimi kuesioner dan wawancara, timnya juga mewawancara beberapa orang. Tapi beliau mengatakan ini mungkin belum semuanya atau belum terlalu valid katanya gitu ya, karena masih terus berjalan penelitiannya. Nah, ini yang beliau mengatakan yang penyebab yang pertama adalah jumlah kontak mata intensif yang sangat tinggi. Jadi kita ngeliatin layar terus dan matanya kerja capek sekali gitu ya. Itu yang menyebabkan orang fatigue, Zoom fatigue ini. Atau juga katanya yang nomor 2, melihat diri sendiri secara terus-menerus selama video chat itu sangat melelahkan katanya gitu ya. Kelelahan yang terjadi karena lihat diri sendiri. Banyak riset penunjang yang disampaikan oleh Profesor Bailenson ini bahwa melihat diri sendiri secara lama terus-menerus ya, jadi kayak bercermin gitu, itu ternyata nggak sehat. Itu menyebabkan gangguan emosional. Nggak tahu, mungkin bosan ya, nggak tahu. Tapi katanya itu tidak memberikan rasa bahagia kalau kita mesti ngelihat diri kita terus. Nah, tetap dia juga mengingatkan ngelihat diri sendiri ini dalam persepsi ini seperti kita sedang melakukan sebuah pidato dilihat oleh orang banyak. Padahal katanya sosial fobia paling tinggi itu kalau orang harus presentasi. Jadi yang beliau maksudkan dengan melihat diri sendiri bercermin ini, kita terus menilai diri kita sendiri dalam persepsi kita sedang dilihat orang banyak, dan itu yang sangat melelahkan dan menimbulkan juga emosi-emosi negatif.
Kemudian video chat secara dramatis juga mengurangi gerakan yang biasa kita lakukan. Jadi kita diam aja duduk gitu ya di satu tempat untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, saya nggak kebayang teman-teman yang 20 kali seminggu gitu ya, aduh gitu ya, itu nggak bisa ngerjain apa-apa selain duduk aja mungkin di depan video gitu kan. Nah itu sangat melelahkan, otak kita pun jadi agak tumpul. Karena beliau mengatakan otak ini harus distimulasi. Kalau hanya ngelihat satu tempat terus-menerus lama gitu ya, tidak bergerak, maka kita akan tumpul ya kognisinya. Padahal dalam melakukan video chat itu nomor 4, itu terjadi peningkatan dalam fungsi kognitif yang sangat tinggi. Kenapa? Kita harus monitor diri sendiri, kita mesti lihat orang lain, kita mesti baca ya chat roomnya barangkali, kita juga mesti mendengarkan gitu ya, dan kita juga kadang-kadang mesti melakukan tugas sehingga tanpa disadari fokus kepada satu tempat dan kita melakukan multitasking terutama yang berkaitan sama kemampuan kita berpikir ya kognisi kita. Itu dia bilang sementara ini 4 ini yang bikin semua orang menjadi lelah mengikuti sebuah yang disebut dengan Zoom fatigue itu. Nah, kemudian ada untuk itu beliau juga dan timnya menyarankan apa yang kita bisa lakukan untuk menghindarinya. Kita mungkin pindahkan pandangan sekali-sekali dari layar, ada usul dari Bu Margaret, kami diskusi untuk bikin materi ini, barangkali taruh tanaman yang hijau dekat layar ya, sehingga kalau capek kita bisa lihat tanaman hijau yang cantik gitu ya, atau taruh apa supaya kita bisa pindah-pindah. Karena memang dikatakan oleh profesor ini, kalau di rapat biasa itu kita bisa lihat kiri kanan, tapi kalau di Zoom kan itu wujud kelihatannya gitu ya, maka pindahkanlah sekali-sekali gitu ya. Saya jadi berpikir melihat penelitian ini, mahasiswa saya itu, saya punya kuliah jam 8 malam ya, mahasiswa saya itu lebih sering nutup video, jangan-jangan mereka udah capek banget gitu ya, jadi kemudian memilih nutup video gitu kan ya, karena itu mungkin cara mereka untuk memindahkan pandangan dari layar. Lalu kalau bisa juga dikatakan manfaatlah keyboard eksternal yang jaraknya agak jauh dari kamera gitu kan, jadi Anda tetap berada di Zoom tapi jaraknya agak jauh, jadi nggak terlalu pegang. Dan juga disarankan sekali-sekali matikan video untuk menghindari efek cermin terus-terusan, untuk menghentikan sejenak tekanan ya yang harus di mana Anda harus bolak-balik memberikan respon nonverbal yang pantas ya. Karena kan kita dilihat orang banyak, jadi kita harus mungkin duduk manis ya, nggak bisa melakukan hal-hal sembarangan karena semua orang melihat kita gitu ya. Jadi mungkin dengan matikan kita bisa sedikit napas, juga kita bisa sedikit olahraga gitu ya. Ini yang dia sarankan gitu kan. Nah, kemudian teman-teman untuk mengikuti penelitiannya kalau mau ya, Anda bisa mengikuti Zoom Exhaustion Fatigue Scale. Ini udah saya coba, bisa dikerjakan dalam 10 menit ya, dan kira-kira pertanyaannya ada sini yang ditanyakan di sini, seberapa lelah Anda setelah video conferencing, mata kamu seberapa iritasinya, terus Anda seberapa ingin menghindari situasi sosial setelah video conferencing, terus emosimu terkuras seberapa banyak gitu ya, dan apakah Anda merasa lelah dan tidak ingin melakukan apa-apa setelah Anda video conferencing. Jadi kalau mau ikutan nyoba ya, bikin ZEF ini. Jadi silakan, dan ini terbuka, bisa dicari di Google dengan bebas. Itu sepintas tentang Zoom fatigue ya. Nah, kemudian sekarang kita mau bermain dengan ini point of view. Nah, dalam memaknakan Zoom fatigue kita masing-masing, saya melihat Zoom fatigue ini dalam satu kesatuan holistik, bahwa Zoom fatigue ini mencakup kelelahan di pikiran, kelelahan di emosi, ya yang kita bisa kita anggap sebagai wakil dari jiwa, dan kelelahan di tubuh. Nah, untuk 3 kelelahan ini nanti saya ajak teman-teman untuk bermain dengan punktum. Dan terakhir kita akan tarik dari 3 itu maknanya, yaitu Zoom fatigue-nya sendiri. Saya akan ajak teman-teman nanti pakai faces ya. Jadi untuk punktum nanti face down diambilnya dengan tidak dilihat, tapi untuk faces-nya nanti diambilnya dengan face up. Termasuk kalau mau ngambil kartu nomor 100 ya, yaitu cermin diri Anda sendiri, itu boleh saja kalau nanti ambil yang Zoom fatigue-nya. Ini kira-kira ya. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman, saya minta bantuan Ellen dan Margaret untuk membantu yang tidak punya kartu ya. Mari untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman yang punya kartu, mari ambillah satu kartu dari punktum ya, faces down, jadi dari ke bawah nggak kelihatan, untuk menjawab ya apa yang disampaikan oleh pikiranmu.
Saya mengajak teman-teman tarik nafas sejenak. Ya, lepaskan pelan-pelan, Anda fokus, pilih kartunya walaupun tertutup. Dan untuk teman-teman yang tidak punya kartu, minta bantuan Ellen, minta bantuan Margaret untuk memutarkan videonya. Oke, teman-teman yang belum punya kartu, kita bantu dari sini ya. Ini dia kartunya. Nah, ya. Silakan bisa dilihat di layar. Ya, tadi ingat pertanyaannya ya. Apa yang pikiran kita katakan ya tentang kelelahan ini? Apa pesan yang pikiran kita katakan tentang kelelahan ini? Oke. Sekarang saya kira teman-teman yang sudah punya kartu pun sudah lihat. Mari dilihat kartunya. Pertama-tama apa sih yang menarik dari kartu ini buat teman-teman sekalian? Dari kartu yang Anda pegang di tangan Anda atau teman-teman yang tidak punya kartu dari kartu yang Anda lihat di layar. Ya, kalau lihat dari bentuknya barangkali ya. Dari bentuknya, detil-detil bentuknya apa yang menarik buat saya dari bentuknya ini? Gitu, apa yang menarik perhatian saya? Kemudian barangkali ada yang tertarik untuk melihat dari warnanya. Ya, dari warna-warna yang ada beberapa warna itu apa yang mungkin menarik bagi Anda? Atau barangkali ada yang bisa memikirkan ini kalau yang memotret ini, pemotretnya ini, fotografernya ini, kira-kira sebelum motret ada apa ya, gitu ya? Ya apa yang kira-kira mungkin 1 detik sebelum dia ngeklik fotonya ini apa yang terjadi gitu ya? Kemudian juga teman-teman boleh membayangkan, seandainya saya ada di dalam gambar itu, ya, kira-kira apa ya yang akan saya lihat di situ secara keseluruhan. Kemudian kira-kira ada suara enggak ya di situ? Ada suara apa kira-kira di situ kalau saya ada di situ? Kemudian udaranya bau apa ya kira-kira? Ada harum apa di situ kira-kira? Gitu ya. Dan saya ngerasain apa di lidah saya? Seandainya saya boleh menyentuh benda yang ada di situ, kira-kira haluskah permukaannya, atau kasar, atau bagaimana? Dan yang terpenting, semua ini itu pesan dari pikiran saya menyampaikan apa ya? Apa sih yang ingin disampaikan pikiran saya melalui gambar yang ada di depan saya ini? Silakan teman-teman yang mau menulis insight di chat room boleh, di kertasnya masing-masing bisa, atau kalau ada yang ingin sharing tentang insight-nya langsung dengan open mic juga saya persilahkan. Apa yang pikiran saya sampaikan ya berkaitan dengan gambar yang saya terima ini. Monggo. Teman-teman tadi yang bermain menggunakan kartu yang ada di layar, boleh tadi mungkin ditampilkan sebentar Kak Margaret, jadi mungkin ada yang belum sempat foto atau screenshot nih. Nah, Bapak Ibu teman-teman boleh ya nanti ini difoto atau di screenshot supaya nanti di akhir bisa dipakai untuk berproses lagi, seperti itu. Yuk mari silahkan, kalau ada yang mau sharing silahkan langsung aja open mic-nya. Ya, boleh saya izin ya Bu, sharing. Monggo, silakan. Ya, oh ya saya Pak Pendeta Kim. Ya, iya Bu, makasih. Ya. Saya dari gambar tadi, saya melihat bahwa ada seseorang yang pakai jin, kemudian dia taruh tangannya, ya sepertinya santai gitu ya. Kalau saya boleh merasakan situ seperti suasana pedesaan, ada jerami-jerami ya kalau saya lihat ya, ada rumput-rumput kering. Dan sepertinya di tengah-tengah pekerjaan dia masih bisa bergaya gitu ya. Mungkin dia seorang petani, tapi dia bisa menikmati hidup gitu. Kadang meletihkan memang Bu untuk ikut Zoom. Saya sebagai pendeta Zoom terus Bu. Muak kadang-kadang saya jujur ya. Tapi karena ibadah nggak bisa. Jadi terpaksa harus pakai Zoom. Jadi apa boleh buat ya kan? Habis kuota, habis duit ya kan? Tapi di satu sisi melihat gambar itu ya
just enjoy aja gitu. Oke. Apa yang saya bisa merasakan bahwa apa yang sedang proses dalam hidup saya ya nikmati aja, karena waktu ini pun akan segera berlalu. Jadi jangan kita stres dengan keadaan ini, tapi kita nikmati seperti petani yang ada di foto tadi, just be. Itu aja Bu, makasih. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Cliff. Ini Iya sama-sama Bu. Oke, ini kelihatannya di grup juga ini semuanya yang ngelihat orang jeans ya, pakai jeans. Ada satu di atas nih, seperti melihat diri sendiri saat melihat nenek memandang keluar jendela dan melihat burung-burung berkumpul depan jendela. Pesannya kuat banget katanya gitu kan ya. Relax, santai, chillin, aroma musim semi, free, sambil dengar musik slow, tenang. Orang sedang menikmati hembusan udara di halaman padang terbuka, suara tenang dan damai. Oke, laki yang sedang merokok, melihat ke awan atas, aroma daun tanah, memikirkan masa depan. Oke, mungkin ada satu lagi yang bisa kalau mau share langsung selain Pendeta Cliff. Bu Astrid, boleh saya? Boleh. Baik ya, saya dapat kartu ini. Ya. Kemarin juga dengan Pak Lim saya milih kartu ini juga ya. Oke. Jadi apa yang saya bisa sampaikan di sini, saya pertama melihat detail warna kostumnya ini menarik banget. Warna yang saya suka dengan kuning kunyit seperti ini. Ya. Sesuai dengan jilbab saya juga hampir sama gitu ya. Kemudian ekspresi yang menarik banget, ekspresi tertawanya ini bahagia banget, lepas banget gitu ya. Jadi saya benar-benar seperti ingin ikut tertawa bersama dia. Mungkin saya lihat juga sepertinya ada peristiwa yang membuat dia sangat tertawa, itu juga jadi menarik buat saya. Apa sih yang membuat dia begitu tertawa dengan lepas gitu ya. Itu kemudian pikiran yang pikiran saya ini jadi bawa pesan buat saya, yuk tertawa. Karena kayaknya saya udah lama deh nggak ketawa. Oh gitu Bu, ayo ketawa sama-sama Bu. Berbahagia deh ya, seperti itu. Jadi tadi juga nyampaikan lewat sama Mbak Putri, udah lama banget saya nggak, benar-benar fatigue mungkin ya dengan berbagai macam kegiatan, terutama dengan Zoom ini. Mungkin itu Bu Astrid. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi mungkin saya kira diwakili sama dua pembicara itu sudah cukup ya kayaknya, dengan ada beberapa di chat, tapi saya lihat kayaknya semua ngelihat yang jeans itu karena sama santai memandang pemandangan dan sebagainya. Oke ya, itu yang disampaikan oleh pikiran. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Cliff tadi ya, bahwa santai aja katanya kan ya, enjoy aja atau nikmati pemandangan, atau Bunda Ikes bilang ya udah waktu tertawa nih, udah lama nggak ketawa gitu ya. Itu tentang apa yang disampaikan oleh pikiranmu. Nah, kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Sebentar. Ini kalau baru pindah ini mesti ada masalah. Sebentar. What happened tuh, malah pindahnya ke situ. Sebentar ibu-ibu, bapak-bapak, saya kok jadi punya masalah lagi sama ini saya. Ya, kadang bisa, kadang enggak. What happened? Oke. Iya, oke ya. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi ini masih punktum buat teman-teman yang punya kartu, face down ke bawah, kemudian buat teman-teman yang tidak punya kartu nanti dibantu oleh Mbak Margaret atau Mbak Ellen. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh perasaanmu pada posisi Zoom fatigue ini. Monggo teman-teman, silahkan memilih kartunya, dan saya minta bantuan Bu Margaret maupun Ellen untuk teman-teman yang tidak punya kartu. Ya, inilah kartu untuk teman-teman yang sedang tidak bersama tools. Oke. Ya. Monggo, silahkan teman-teman, kita lihat sama-sama. Kalau ngelihat gambar ini, apa sih yang pertama kali menarik buat saya? Apakah warnanya? Apakah bentuknya? Kalau diperhatikan bentuknya, detil-detilnya, gitu ya. Apakah yang menarik buat saya idenya, gitu ya? Ini fotografer ini mungkin apa ya?
barangkali semenit atau 1 detik sebelumnya apa yang terjadi sih kok ambil foto ini gitu kan ya. Boleh juga Anda mau lihat dijauhin dari diri Anda, didekati boleh, ingin dibalikan juga nggak ada masalah gitu ya. Apa sih yang ingin disampaikan oleh foto ini? Apa sih yang menarik dari foto ini? Kemudian Anda boleh bayangkan seandainya saya masuk di dalam situasi yang ada di foto itu. Kira-kira kayak apa ya rasanya ya? Kira-kira udaranya, baunya seperti apa? Kira-kira ada suara-suara apa yang di situ? Kira-kira apa yang akan saya rasakan di lidah saya? Apa yang akan saya rasakan di kulit saya? Dan kalau saya boleh pegang benda-benda yang ada di situ, gimana kira-kira ya permukaannya. Tapi dari semua itu, yang terpenting apa sih yang ingin disampaikan oleh gambar ini? Ya, apakah yang ingin disampaikan oleh gambar ini berkaitan dengan perasaan saya? Perasaan saya ngomong apa ya melalui gambar ini? Apa sih yang ingin disampaikannya kalau saya perhatikan bentuknya, saya perhatikan warnanya, kalau saya ada di situ, apa yang ingin disampaikan oleh perasaan saya kepada saya? Ya, teman-teman sekalian mungkin ada yang sudah selesai, boleh ditulis di chat, mungkin bisa nulis di kertasnya masing-masing, atau barangkali ada yang pengen open mic untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang ditangkap dari gambar berkaitan sama perasaan. Saya Bu Astrid. Mangga. Halo, Rumet. Oh ya, halo. Saya masih di kantor, Ibu, tapi karena Ibu yang tampil, saya harus ikut, ya. Gitu. Oke, Bu, menarik banget ya kartu pertama saya. Saya nggak bawa kartu terus terang, jadi saya pakai yang ada ditampilkan di situ. Kartu pertama tentang pemikiran tadi saya lihat orang pakai jeans gitu ya, enak aja, santai gitu ya. Bagi saya memang saat ini jauh lebih aman menggunakan Zoom. Jadi saya santainya pakai Zoom, mau seharian pakai Zoom juga karena bagi saya itu yang lebih aman untuk kesehatan saya. Tidak bertemu orang kan, gitu. Nah, kalau kartu kedua, saya pakai juga yang ini, yang warna-warni segala banyak. Apa sih yang disampaikan perasaan saya? Sebenarnya nano-nano, kalau lihat dari saya tertarik dengan ekspresi orang-orang yang ada di situ kan macam-macam ya. Ada yang sebel, ada yang ketawa, gitu ya, ada yang diam aja, segala macam. Ya, seperti itulah saat ini perasaan saya gitu ya. Santai iya, pakai Zoom oke, karena ada dari sisi logika pemikiran saya seperti itu. Tapi kalau dari sisi perasaan, kadang kesel gitu ya. Kesel karena apalagi kalau mau memberikan arahan segala macam tuh kayak, aduh nggak bisa, maksudnya ini gitu kan, kalau ketemu langsung bisa ditolak, ditunjuk-tunjuk dan segala macam. Kadang keselnya kayak gitu, tapi kadang happy juga gitu, yang kangen-kangen jauh jarak jauh, lucu juga gitu kalau kita ngobrol gitu ya. Makanya kalau Zoom points of view kayak nggak mau selesai sampai dimatikan. Karena ini juga merupakan salah satu sarana penghilang rasa kangen gitu. Seperti itu sih, jadi perasaan bisa campur aduk tergantung dari kondisinya. Oke. Itu. Terima kasih, Mbak Iya. Nunun. Makasih. Oke, selamat kerja. Oke, adakah yang lain? Saya baca di grup cheerleader sedang menunggu giliran lomba sambil melihat grup lain yang sedang tampil. Anak-anak mulai bosan dan jenuh. Tim supporter berbaju pink melihat tim yang disupport sepertinya kurang sesuai, teriak. Terus merasakan mau party, sedang menang dan teriak, ye gitu ya. Terlihat mereka banyak tegang, mungkin mereka mau pentas, merasa gelisah, jutek, kecut, gembira, ada kalanya itu mewakili perasaan kita. Tidak semua orang bisa menikmati dengan cara yang sama, ada yang tawa, ada yang datar. Kartu kedua ini kayaknya ketampol sih, semua juga mengalami hal yang sama kok, tinggal pilihan personal yang mau merasa paling menderita atau enjoy dan menikmati. Merasa sendirian, padahal banyak tujuan yang perlu dicapai. Itu yang ada di chat, barangkali ada yang mau menyampaikan langsung lagi. Bapak Ibu yang mau sharing menggunakan kartu punktum boleh banget nih.
supaya Monggo. berbeda Saya kartunya. mau sharing deh. Monggo. Oke, Bu Yanti. Bentar, Nah, halo Bu ya, Yanti. halo. Oke, tadi saya dapat kartunya kayak Bunda Igus ya tadi ya. Jadi sama sebenarnya, Oke. cuman sudut pandang saya tadi berbeda. Saya merasa ini kayak kalau Zoom itu kan kayak berapa detik sebelum nggak muncul sama sekali di layar. Yeah. Terus begitu muncul seperti ini, terus setelahnya pun kayak biasa lagi gitu. Jadi saya tadi ngerasanya kayak ini tuh kayak tertawanya fake banget gitu kalau buat saya ya. Jadi saya ngerasa kayak ya Zoom itu mungkin lebih ke arah gimana kayak Ibu Bu Astrid tadi bilang, kita masih menampilkan kayak yang terbaiknya dari diri kita di saat itu. Jadi itu capek banget gitu kalau buat saya. Dan kemudian kartu kedua saya dapetnya ini yang katak. Jadi saya ngerasa oh iya, maksudnya kalau misalnya ngeliat di sini kan kayaknya ya pokoknya happy-happy aja gitu kan. Kayak ngerasanya pokoknya yang baik-baiknya aja deh, pokoknya tampil, pokoknya all out segala macam. Tapi kemudian di kartu yang ini perasaan saya cuma ngomong ya apa adanya kamu, mau lagi jelek, mau lagi bagus, ya nggak apa-apa gitu. Toh nggak semua orang di Zoom itu ngeliatin kamu gitu sebenarnya gitu loh. Kecuali pas lagi sharing begini, of course karena saya ada di layar gitu kan. Tapi kalau kayak saya muncul di bagian peserta itu sebenarnya nggak kelihatan juga gitu, dan nggak semua orang ngeliatin peserta kan. Pasti kan semua orang ngeliatinnya speaker gitu. Jadi ya ngapain juga gitu pusing-pusing. Saya sih ngerasa gitu aja. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Apakah masih ada? Nah, ini kartu saya jerapah, lembut banget, rasanya ngelus jerapahnya. Yang perasaan saya katakan perlu juga nih bersikap lembut sama diri, jangan dihajar terus badannya. Wah, kok. Oke, ini Margaret nih. Saya dapat wanita dengan high heel sedang menginjak rem mobil. Yang disampaikan oleh perasaan saya adalah, yuk direm sejenak untuk melulu aktivitas profesi, katanya. Oke. Teman-teman, untuk kartu kedua ini, untuk perasaan ini kayaknya udah ya, kita pindah ke kartu berikutnya ya. Kita pindah ke kartu yang ketiga, kita share kartu yang ketiga, saya akan kembalikan dulu. Kartu yang ketiga ini, sebentar. Adalah yang ketiga, ini mesti karena baru pindah pasti problem lagi dah. Mesti gitu dari tadi ya. Apa? Setiap pindah mesti masalah. Mungkin bisa langsung dipencet keyboardnya, Bu Astrid, ke kanan. Oke, sebentar ini kemana? Oh ya. Loh, pakai keyboard yang yang kanan. biasa. Iya, saya biasa pakai itu malah nggak bisa, Mbak. Oh, itu malah nggak bisa, harus pakai yang di bawah itu. Tapi yang di bawahnya ini tidak muncul. Jadi mungkin kan boleh saya bantu dari sini? Enggak, boleh. Oh ya, oke. Boleh. Saya bantu sharing ya. Karena punya sentak, setiap pindah mesti problem. Ya, nah, ini dia ya. Nomor 3 sekarang, teman-teman sekalian, barangkali ini harus tutup mata sebentar ya, di scanningnya badannya dirasa-rasa ya. Karena pertanyaannya apa yang disampaikan oleh badanmu. Jadi mungkin saat ini badannya dirasa-rasa kayak apa nih, pegel kali, lehernya sakit atau apa gitu ya. Nah, jadi sekarang setelah kita fokus, oke si badan lagi rasa kayak gini, pilihlah kartu dari punktum. Untuk yang punya kartu dengan face down, Anda ambil kartu Anda. Kemudian untuk yang tidak punya kartu, monggo bantuan dari Bu Margaret dan Bu Ellen kita butuhkan. Iya. Itu dia ya. Jadi untuk yang ini mangga kita lihat bentuknya dulu, barangkali yang menarik perhatian saya ya. Ini bentuknya apa ya dari kartu ini, bentuk bagian apanya yang menarik perhatian saya kalau saya perhatikan detailnya. Tapi mungkin juga warnanya menarik buat saya. Atau barangkali ide fotografernya ya, ngapain dia bikin gambar ini gitu ya, foto ini. Apa sih yang ide, apa sih yang ingin dia sampaikan pada kita semua, kira-kira 1 detik sebelum ngeklik itu ada apa ya, lalu setelahnya mungkin ada apa juga. Tapi seandainya saya boleh masuk di dalam gambar itu, kira-kira apa ya yang akan saya rasakan? Udaranya di situ gimana ya kira-kira? Enak nggak ya, wangi nggak, atau bau apa? Kemudian ada suara apa ya di situ?
Kemudian barangkali saya bisa merasa permukaan apa di situ halus, barangkali kasar, kan ya? Atau apakah kira-kira saya merasa nyaman atau bagaimana? Dan apakah yang paling penting yang disampaikan oleh badan saya melalui gambar ini? Badan saya ini mau ngomong apa sih melalui badan ini? Apa sih pesan yang ingin dia sampaikan kepada saya pada hari ini berkaitan sama Zoom fatigue? Apa sih yang dia ingin bilang? Monggo teman-teman, lihat baik-baik, rasakan tadi tubuhnya sudah dirasakan. Mari kita sambungkan. Ya, ada apa sih yang dia ingin sampaikan kok melalui gambar ini? Ya, teman-teman yang sudah selesai mungkin bisa langsung tulis, mungkin di kertasnya masing-masing, mungkin di chatroomnya, atau mau ngomong langsung juga boleh. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama gabung di Lokal Uplifting malam ini, ayo mungkin mau sharing. Jangan khawatir, nggak usah takut, nggak usah takut salah ya. Ya, monggo. Oke, silakan Ibu. Saya mohon maaf nggak buka kamera ya. Ya, Bu Hamidah, suaranya hafal saya. 2 kartu sebelumnya sih saya oke-oke aja, tidak ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Nah, begitu kartu yang ketiga saya melihat itu adalah sebuah hiasan dinding, kemudian warnanya pastel, padahal sesungguhnya saya suka warna itu, tapi di situ saya tidak menemukan keteduhan, Bu. Jadi kayak kering gitu, terus jadi agak kaku gitu, padahal di dalamnya itu kan semacam bunga-bunga, ada daun-daun kecil gitu ya. Tapi saya tidak merasakan, badan saya tidak bisa merasakan keteduhan itu. Malah saya menikmati yang kartu pertama. Itu orang yang lagi semangat, foto-foto di belakang layarnya dia itu kan sawah gitu ya, terhampar luas. Itu saya senang banget. Terus yang lihat yang pink-pink anak-anak cheerleader itu tadi, sebagian besar agak terbelalak begitu, kayak tegang begitu, tapi ada satu yang senyum. Nah, dia menemukan sesuatu di situ yang berbeda dengan teman-temannya. Nah, yang ini kok rasanya badan saya nggak dapat kesegaran gitu ya, Bu ya? Gitu. Iya. Oke, itu jadi yang saya rasakan. Oke, Terima jadi kasih Bu Astrid. sama-sama. Oke, terima kasih. Monggo, silakan yang lain. Mungkin yang punya Saya Bu ya. Ya, silakan. Ya, saya baru pertama kali ikut ini. Iya, Bu Indri ya. Iya. Oke. Kalau yang di kartu pertama tadi, saya tuh justru ngerasanya pikiran itu langsung kayak, oh ini tuh tentang orang yang berdiri dengan nyaman gitu ya, terlepas dari lingkungannya seperti apa. Nih orang grounded banget gitu, Mas. Grounded banget. Kayak gitu, itu pikiran saya sampaikan. Yang kartu kedua itu saya ngerasa sedikit ini ada perasaan yang sedikit terganggu. Jadi seolah-olah kayak sedang harus berusaha kreatif, menemukan hal-hal baru, tapi ternyata semua orang tuh ikut melakukan hal yang sama gitu. Ya, jadi meskipun itu rasanya sudah cukup, oh ini kan udah cukup ini ya, cukup unik, tapi ternyata yang lain pun idenya demikian gitu. Jadi ada rasa nggak puas, agak terganggu gitu. Nah, sedangkan yang kartu terakhir ini itu yang saya yang terasa itu malah ini Bu, silau gitu rasanya, mata saya itu capek gitu. Ngelihat gambar yang tadi barusan itu silau banget, rasanya capek gitu, dan kayak ini dong, switch off dong gitu, badannya tuh rasanya kepingin gitu Bu, kayak gitu. Gitu sih Bu. Oke, makasih Bu Indri. Makasih. Iya, saya juga ngelihat di sini menarik untuk saya baca punya Mbak Nunun ya. Saya pakai kartu di layar, knop yang menarik, satu on dan satu off. Badan saya capek, lelah, tapi saya harus zoom, dipaksa untuk tetap terlihat segar dan tegar. Ya. Lalu Pendeta Cliff juga bilang yang dirasakan tubuh saya keletihan. Jadi saya melihat gambar switch on and off. Itu berarti kalau saya merasa tubuh saya letih, harus saya tekan tombol istirahat. Tidak selamanya harus tombol on. Hidup ini harus berani mengambil waktu istirahat. Ya. Ini kemudian saklar on off mengingatkan bahwa tubuh sebaiknya istirahat ketika lelah, tidak dipaksakan. Nah, saklarnya unik, warnanya tenang dan feminis, kebayang kamarnya banyak bunga dan wangi.
Kartu saya orang panco, badan berjuang biar betah duduk dan terhenti di kursi, sepaneng ngeliatin layar. Oke, itu kata Bu Mariati Mariati. mungkin mau sharing nih. Bu, itu menarik. Mungkin mau sharing Bu Mariati. Itu menarik, terlalu pendek yang ditulis. Enggak Bu Mariati, iya. Iya, ini tadi yang kartu kedua itu kan saya dapat kartu es krim. Jadi sepintas itu rasanya tuh menikmati gitu. Dan ini kan kayaknya leher ke atas itu tampil oke. Dan itulah yang terjadi saat saya zoom gitu ya. Ke atas tuh leher ke atas oke gitu kan. Itu tapi bagian bawah itu yang ngerasain gitu ya. Kayak orang panco ini harus betah duduk berlama-lama. Konseling juga sistemnya online gitu kan. Jadi kan harus benar-benar dengerin orang, observasi dia ngapain, itu jadi kayak benar-benar ngeliatin gitu. Itu jadi ini yang saya rasain kayak benar-benar orang panco ini berjuang gitu. Itu sih, Bu. Oke, masih ada yang mau share? Di chat ada apa lagi? Ini dari Bunda Igus nih, menarik nih. Nah, itu. Astrid. Gambar kepala yang dililit perban seluruhnya, seperti mumi. Saya nggak suka dengan kartu ini, karena ini mencerminkan penderitaan dan rasa sakit, terutama di kepala. Tetapi mata, hidung, mulut, juga telinga jadi terganggu dan nyaman. Pesan tubuh saya capek dan letih. Oke. Tubuhnya menyampaikan pesan capek nih berarti. Iya, biarpun tidak suka ya, Bu. Teman-teman ada yang mau sharing lagi mungkin satu terakhir? Saya boleh Bu Astrid? Mangga. Selamat malam Bu Astrid. Selamat malam Lim. Kartu pertama aman, senyum gitu ya. Walaupun terbalik jungkilang masih lewat lah ya. Kartu kedua juga masih aman. Ditampar kartu ketiga. Terus gimana? Satu kata ini keselepen. Keselepen itu apa? Apa bahasa Indonesia itu ngancung. Susah napas, keselepen gitu ya. Membayangkan belum nyemplung di kolam renangnya itu sudah ditutupi hidungnya. Begitu masuk di kolam renang itu bingung napasnya, Bu. Jadi lelah, kecapean mungkin ya, keselepen itu sesak napas itu yang dirasakan, tersengal-sengal. Oke, itu yang dirasakan Amalin tersengal-sengal. Terima kasih. Matur nuwun Bu Astrid. Sami-sami, makasih. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau gitu mari kita masuk ke yang keempat ya. Mungkin apa saya coba share atau langsung ya. Untuk share. Ya, Mbak Ellen. Oh, ini sudah saya share. Udah. Yang keempat. Oke, siap. Yang keempat. Nah, ini teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengarkan suara dari pikiran kita, ya. Kita sudah dengarkan suara dari perasaan kita. Dan terakhir kita sudah dengar suara dari badan kita. Nah sekarang mari kita rangkumkan, kita fokuskan diri kita untuk merasakan ketiga-tiganya. Untuk mencari apa sih yang disampaikan oleh Zoom fatigue kita ini. Apa maknanya? Teman-teman sekalian, Zoom fatigue ini bukan hanya akan terjadi pada hari ini. Mungkin besok, mungkin lusa, dan ke depan akan kita alami berkali-kali. Karena kita sekarang hidup di abad digital. Dan kebiasaan-kebiasaan yang mulai berkembang untuk berkomunikasi jarak jauh melalui alat akan terus berlangsung. Sehingga mungkin si Zoom fatigue ini akan jadi sahabat karib mulai hari ini dan selamanya ke depan. Oleh karena itu kalau kita memaknakan, marilah kita memandang si Zoom fatigue ini sebagai sebuah keniscayaan. Gak mungkin hidup tanpa Zoom fatigue. Gitu ya. Sehingga barangkali mari kita mencari bagaimana sih hidup kita ini dengan adanya Zoom fatigue ini, itu bagaimana supaya tetap harmonis gitu ya, supaya Zoom fatigue ini jadi bagian dari harmoni hidup kita. Apa makna yang kita bisa ambil sih? Ya, dari 3 tadi itu mari kita pikirkan sejenak, mari kita fokus. Teman-teman yang punya kartu, silakan pilih satu kartu dari Faces, termasuk kartu nomor 100, kartu cermin, untuk melihat ekspresi yang paling pantas untuk mewakili Zoom fatigue kita setelah kita mendengar dari 3 pikiran, perasaan, dan tubuh, badan kita. Mari teman-teman silakan dipilih, silakan konsentrasi. Sahabat karib kita yang baru ini akan mewarnai harmoninya hidup kita.
Nah, sementara teman-teman yang tidak punya kartu, monggo lihat sudah dipasang oleh Ibu Margaret dan Ibu Ellen nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dipilih mana yang paling pas untuk mewakili Zoom Fatigue. Zoom Fatigue yang akan menjadi bagian dari hidupku hari ini dan seterusnya. Zoom Fatigue yang harus masuk dalam harmoni kehidupanku. Monggo, makna apa yang aku bisa dapat dari Zoom Fatigue ini sebagai bagian dari hidup secara umum. Hidup holistik. Oke, monggo Pak Pendeta Kil sudah pilih nomor 4. Silakan. Oke, kalau sudah pilih dan sudah bisa memaknakan, monggo siapa yang mau sharing, mau langsung sharing, menulis di kertas, apa nulis di chat room-nya. Malam Bu Astrid. Iya. Ya. Boleh sharing sedikit ya? Boleh, monggo. Ya, kalau saya tadi yang gambar pertama itu rasanya asik kali ya kalau bisa ke alam bebas, lepas, do what I want gitu loh. Jadi melakukan apa yang saya sukai gitu. Terus kalau yang gambar kedua itu rasanya ada perasaan jengkel, marah, ada happy, jadi ya campur-campur gitu ya. Agak nggak jelas gitu perasaannya. Terus kalau dari gambar yang ketiga itu rasanya sesak. Kenapa? Karena dituntut harus tetap bisa on dengan tugas-tugas yang cepat sekali berganti. Jadi dari Zoom ini kan tugas itu kayaknya nggak habis-habis ya, dan kita harus terus on, baik itu pikiran, perasaan maupun perilaku gitu ya. Kan kita nggak bisa sembarangan ya kalau di Zoom gitu. Nah, dari gambar yang terakhir ini saya pilih yang nomor 1. Kenapa? Karena di situ seperti anak kecil gitu ya, enjoy aja. Jadi do step by step, just like a child gitu. Jadi anak kecil kan selalu lakukan step by step, satu persatu. Jadi mereka enggak kemaruk ya istilahnya, enggak semua itu mau dikerjakan. Jadi lakukan apa yang buat kita senang dulu, baru ke langkah berikutnya. Thank you. Oke, sama-sama. Ya. Mungkin ada yang lain? Tuh kita bisa baca ini belum ada, hanya nomor-nomornya saja. Iya, Bapak Ibu yang sudah memilih nomor nih. Monggo, siapa yang mau menyampaikan juga? Kok banyak yang favorit 1 kelihatannya. Oke. Hai Bu Astrid. Yo. Bu Amel. Ya Amel. Oh, saya dengar suaranya nih Bu Amel ini. Kartuku seru. Ini Ya. kartu pertama. Mana ini? Aku kepingin jalan-jalan. Oh gitu. Kartu kedua. Terus yang menarik sebenarnya kartu ketiga. Jadi walaupun ini kayaknya pesen ya gitu. Walaupun di depan kamera terus, tapi kayak mesti stretching. Singkatnya gitu. Terus ini kartuku yang keempat, faces. Kebetulan aku ambilnya facing down gitu. Oke. Terus menarik sih, awalnya ini kartu termasuk kartu yang jarang aku ambil karena merasa nggak terkoneksi sama si bapak ini kan. Dan hari ini aku ngelihat apa ya, kalau si bapak ini dia pakai topi, dia pakai kacamata hitam gitu. Mestinya ini kan aktivitas outdoor ya. Ya. Maksudnya iseng banget juga kalau di rumah pakai kayak begituan gitu. Tapi kepikir gini, kenapa enggak gitu ya? Walaupun di rumah tapi pakai kostum kayak mau pergi. kostum kayak gini itu kayaknya juga sesekali dicoba juga seru. Terus sebenarnya juga ini mengingatkan aku gini. Kadang itu malas gerak, justru yang malas gerak itu bukan karena Zoom-nya, tapi aku yang malas gerak dari mejaku. Karena kalau di meja saya mau stop kontak deket, mau ambil ini itu deket. Padahal saya punya pilihan untuk apa ya? Untuk misalnya lakuin Zoom di teras gitu. Kan tinggal angkut aja, ya memang lebih agak repot gitu. Tapi it's a good choice, kupikir ya it's a good choice gitu ya. Kenapa enggak? Walaupun kita nggak bisa pergi-pergi, tapi bukan berarti karena aku suka outdoor, bukan berarti aku nggak bisa di outdoor. Tetap bisa gitu. Jadi thanks to Bapak ini ngingetin, walaupun Zoom bisa juga loh balancing indoor sama outdoor activity kita walaupun cuma di taman doang.
Oke. Oke, Oke, Bu. terima kasih. Yuk, Mbak Ellen atau Mbak Margaret, ini ada dari Marisa, tolong dimatikan share screen-nya, katanya nggak bisa lihat gambarnya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya. Ya. Ini di kolom chat, Bu Astrid, ada Iya. dari Bu Nurun nih, nomor 5, kontrol diri sehingga semua perasaan, pikiran, dan kondisi tubuh bisa balance dan keluarnya bisa tetap tersenyum. Juga ada dari Bu Indri, karena senyumnya kayak bilang, memang keadaan ini berat dan susah untuk diterima, tapi paling tidak saya terima bahwa saat ini keadaan masih berat dan susah. Jadi dengan acceptance itu bikin lebih toleransi juga terhadap kemampuan diri. Oke. Gitu. Ini juga ada dari Pak Cliff nih, tetap sukacita dan tersenyum karena berfokus pada sesuatu yang menyenangkan, lupakan masalah dalam keadaan kita karena Zoom ini. Oke. Tetap tersenyum, Iya. sukacita. Oke, ada lagi mungkin ada yang mau sharing lagi. Ya, tuh. Boleh share? Bu Marisa. Boleh. Oh iya, silahkan Bu Marisa. Oke, Marisa, halo. Hai, Astrid. Ini Iya. satu angkatan nih. Tapi kalau yang satu dari nenek-nenek ya. Oke. Aku mau cerita dari depan ya. Kartuku yang pertama ini. Wow, seru itu. Kan pertanyaannya tadi apa yang pikiranmu sampai apa yang disampaikan ya. Nah, pikiranku bilang tuh lihat kamu tuh capek. Habis tangannya udah tua gitu ya, kayaknya capek. Tapi gitu dia bilang kamu harus sekali-sekali ya agak juga karena terus-terusan gitu mikirin diri sendiri dong, kan aku mah kecentilan ya. Ini kayaknya mikirin diri sendiri, dia pakai cincin banyak-banyak gitu. Jadi coba dipikirin, perhatiin lebih lagi gitu, jangan fokus terus gitu. Nah, terus kartu kedua dia bilang apa yang yang disampaikan pikiran. Perasaan yang kedua. Yang kedua perasaan. Pikiran, yang kedua pikiran. Perasaan. Perasaan. Salah tulis. Perasaan. Ini kartunya hitam putih. Oke. Buat aku perasaan hitam putih itu nggak ada warna ya. Jadi perasaanku sepi. Kalau terlalu banyak nge-zoom gitu sepi sampai rasanya bosen gitu ya. Bosen ada apa ada gitu ya. Meskipun di sini ada panah, tapi kok panahnya ke arah yang kalau buat aku panahnya ke belakang. Jadi perasaanku bilang ya kesepian itu bisa dirasa, tapi kalau kita refleksi gitu mensyukuri apa yang sebetulnya udah dilewatin gitu ya, banyak orang yang kamu ketemuin, banyak orang yang kamu ajak ngobrol, dengar cerita orang lain juga, ternyata sebetulnya meskipun sepi tapi banyak yang disyukuri. Nah, kartu ketiga aku lucu banget yang ini. Pertama susah banget, apa ya badan aku bilang apa gitu. Aku hanya lihat memang kaos kaki ini nggak sama satu sama lain. Ini ada hal yang nggak nyambung gitu. Terus terang aja kalau aku udah capek terlalu banyak Zoom, apalagi kalau rapat, maaf ya. Kalau rapat bukan giliran ngomong gitu, saya suka jalan-jalan gitu. Jadi nggak duduk diem di apa itu di ini. Tapi badanku bilang kamu tuh butuh olahraga. Meskipun kamu jalan-jalan di dalam rumah, itu bukan olahraga. Kamu butuh olahraga. Aku pengen olahraga. Badanku pengen diolah, pengen digerakin yang benar-benar olahraga itu kurang banget aku lakukan. Kartu yang terakhir aku pilih facing up ya. Ini buat aku orang ini cool banget gitu ya. Udah tenang aja, kalem aja. Tuh 1, 2, 3 kamu kerjain aja. Mulai dari mensyukuri, ada refleksi, dan olahraga. Kalem aja, semua pasti lewat. Kata dia. Kata dia sih. Thank you. Oke, Marisa, makasih. Oke, ada lagi mungkin? Margaret apa coba? Kalau Margaret. Suka menarik sama Margaret. Gitu ya. Ditunggu-tunggu.
Ditunggu-tunggu. Iya. Kalau tadi pikiran itu tadi ya, kepingin ngalam udah lama gitu kan, nggak ketemu hewan-hewan elus-elus gitu. Lalu kartu kedua juga sama, dapetnya hewan lagi jerapah gitu kan. Cuman ternyata kalau dari perasaan, kayaknya ngelus-ngelus ini lembut banget gitu ya, ngelihat bulu-bulunya gitu. Terus jadi kepikir, iya ya, hewan aja yang dilus gitu kan, diri sendiri nggak pernah kasih ini ya, maksudnya to heart to myself gitu, nggak dikasih jeda atau apa, semua dihajar gitu aja badannya gitu kan. Yuk sekali-sekali kasih ya kasih istirahat lah kayak gitu, bersikap lembut gitu. Kalau yang ketiga tadi terkait dengan yang tubuh badan. Olah tubuh. Oh ya, badan bilang apa gitu. Nah, ini ngelihat tatapannya itu kosong banget. Jadi keinget seharian ini juga berusaha fokus gitu ya, ini kenapa sih otak itu nggak bekerja sama gitu hari ini gitu. Kayak ngeblank-blank seblank-blanknya gitu. Tapi ya itu ya sebenarnya badan bilang, udah kamu itu butuh tidur gitu ya. Tidurnya kurang gitu. Tapi dari semuanya itu terkait dengan butuh ketemu alam, butuh bersikap lembut sama badan, kasih istirahat dan tidur, sebenarnya cewek ini bilang gitu ya, ibu-ibu ini. Oke. Oh, ini pilih sendiri itu. Iya, ini pilih sendiri facing up. Nah kan, nanti kalau kamu udah ketemu alam, kamu berhasil recharge lagi badanmu, kasih tidur sejenak, pasti nanti kamu bisa 100% lagi kayak orang ini, top performance gitu kan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nah, sampailah kita di puncak dari Zoom fatigue ini. Apapun ya yang teman-teman sudah ambil untuk tolong yang terakhir. Selanjutnya barangkali Ellen atau Ellen ya yang bantu saya untuk ya. Sampailah kita pada di akhirnya di action ya. Kita sudah rasakan gitu kan, aduh ini ada hal-hal yang nggak enak ya kalau Margaret terakhir menutupnya dengan manis ya. Kita merasakan ada udah lama nggak gerak, kita merasakan badan terlalu dihajar, lalu tadi Marisa juga mengatakan perasaan kok jadi kosong gitu, nggak ada rasanya gitu kan ya, juga pikiran juga banyak gangguannya. Nah teman-teman sekalian, berkaitan dengan apa yang kita hadapi, bahwa Zoom fatigue ini akan terus kita hadapi, marilah kita sama-sama bilang sama diri kita sendiri, okay, it's okay not to be okay, gitu ya. Ini sesuatu yang memang harus kita jalanin. Dan mari teman-teman sekalian menyambung yang disampaikan Ibu Margaret barusan, mari peluk dirinya kuat-kuat, ya mari peluk dirinya kuat-kuat, peluklah dirimu sekuat mungkin, seolah-olah seseorang yang sangat menyayangi kamu sedang memelukmu. Ya, peluk erat-erat, berikan kehangatan sebanyak mungkin, kalau perlu ditepuk-tepuk bahunya. Dan sampaikan pada dirimu, it's okay, not to be okay. Ya, yang penting kita akan terus jalan, yang penting kita akan hidup, besok masih ada matahari. Ya, Zoom fatigue sama dengan semua pengalaman negatif. Dia akan lewat dan kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Tenang saja. Ini sama dengan semua, hidup itu selalu ada senang, selalu ada susah, dan hidup berjalan terus ke depan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan self compassion ini, kita mengatakan pada diri kita, aku sayang sama kamu ya. Kamu capek, nggak apa-apa gitu kan ya, lanjut jalan terus. Mari kita antisipasi. Kita siapkan pertemuan kita dengan si Zoom fatigue ini. Oleh karena itu mari kita bayangkan 24 jam yang akan datang, apa ya yang akan aku lakukan. Kemudian seminggu ke depan, apa yang bisa aku lakukan. Dan 30 hari ke depan, apa yang bisa aku lakukan. Karena ketemu sama Zoom fatigue adalah sebuah keniscayaan. It's okay, not to be okay. Ya, kita hanya harus hadapi saja. Oke. Ya, monggo teman-teman silakan dibuat agendanya. Oke, yang sudah bisa menemukan apa niatnya untuk buat rencana supaya lebih bisa mengelola Zoom fatigue ini, ya seperti dikatakan ini nih Mbak Monica.
Senang banget ketemu di sini, menarik sesinya. Izin off cam, udah on the bed sambil menikmati si fatigue biar besok jadi cantik katanya. Oke. Oke. Kalau Margaret bilang 21 kali 24 jam selesai Zoom ini pergi bobo. 1 kali 7 hari Sabtu besok mendaki, naik gunung nih maksudnya Margaret ya. 1 kali 30 hari cari 1 hari no meeting schedule. Hore. Itu punya Bu Margaret. Mungkin ada yang lain. Barangkali ada yang mau langsung menyampaikannya dengan kamera yang dibuka. Ya, monggo Bapak Ibu. Apa nih yang mau dilakukan? 1 kali 24 jam dulu deh. Karena nggak mungkin menghindari Zoom fatigue nih ya. Kita harus mengelolanya. Oke, siapa? Barangkali ada yang teman-teman yang mau menyampaikan? Ayo langsung, tidak hanya menulis, yang mau nulis di chat boleh, tapi yang mau menyampaikan langsung diundang dengan senang hati. Saya Bu Astrid. Mangga. 1 kali 24 jam, bobo. Sama kayak Margaret. Sama Margaret. Oke. 7 kali 24 jam, sebenarnya happy dan ini mesti terwujud karena Senin besok itu bakalan terbang ketemu klien ke Kendari. Itu lumayan kan? Lumayan. Terus 30 hari ke depan saya nyambung Margaret. Berarti saya ngajak Margaret yang meetingnya nggak pakai Zoom. Aduh, tetap meeting Margaret. Kan nggak pakai Zoom. Oke. Astrid. Yo sama-sama. Barangkali ada yang lain. Bu Mariati senyum-senyum barangkali ada ide. Ini ada dari Pak Cliff, Bu Astrid. Iya. 1 kali 24 jam belajar menikmati hidup. Oke. Seperti apa ini contohnya? Contohnya gimana Pak Cliff? Kayaknya lebih baik open mic aja Pak Cliff. Ya, belajar menikmati hidup artinya ya jangan semuanya diikuti. Saya sebagai pendeta ini kan semua jemaat minta konseling. Saya tadi story ya, saya ada Zoom ya. Ya, kalau ikuti stres saya. Nah itu artinya Bu. Ya, oke. Iya. Kemudian 1 kali 7 hari to be happy ya. Jadi gembira lah. Selalu fokuskan sesuatu hal yang membuat kita gembira. Jangan yang sedih terus. Oke. 1 kali 30 hari. Karena saya ulang tahun pernikahan tanggal 29 April, maka saya akan cari hari spesial untuk istri saya pacaran lagi. Tanpa Zoom, pacaran tanpa Zoom. Pacaran tanpa Zoom. Nanti kalau pakai Zoom jadi pacaran online ya Pak. Iya benar. Oke. Ada yang lain? Saya Bu Astrid dong. Oke, mangga. Silakan. Kenalkan saya Yus dari Bandung. Tadi saya menyimak tapi sambil mendua, jadi ada kurang fokus tapi tetap memperhatikan. Jadi kalau pertanyaan tadi yang 7 hari, 1 hari 1 kali 24 jam, yang 7 hari 3 hari. Agak susah ya. Ternyata bahwa justru kan saya punya pertemuan tiap Sabtu dan bahkan sekarang ada lagi tiap minggu. Jadi Sabtu Minggu tiap minggu. Gitu kan. Terus aja. Nah, sementara kalau kuliah juga kan tidak bisa ditinggalkan. Senin, kemudian Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Paling juga Selasa sama Kamis gitu loh. Kalau 1 24 jam, ya saya nikmati besok karena memang ada. Ya, misalnya Kamis, Senin, Rebo, Jumat. Rebo itu hari ini ya. Oke. Nah paling itu kalau yang 7 hari, nggak tahu gimana ya. Justru malahan hari-hari kosong ini dicari kegiatan supaya bisa diisi gitu loh. Jadi ada di satu sisi edik gitu ya. Kalau nggak ada kerjaan sehari nggak buka laptop gitu kayaknya nggak ada kerjaan aja gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu mah laporan aja. Agak beda. Makasih. 30 harinya lebih nggak tahu lagi ya. 30 hari berarti tiap minggu tetap ada. 1 minggu sekarang berarti itu 8. Ya paling nyelip di antara yang kosongnya tadi itu mungkin Selasa gitu loh. Selasa udah kasuistik deh 2 bulan ke depan berarti penuh. Totally penuh. Artinya mengundang Zoom fatigue itu untuk datang dalam hidupmu gitu. Akhirnya harus dinikmati jadinya kalau saya lihat jadi begitu akhirnya. Oke. Jadi memang ada
dampak lain yang tadi dari pagi 8.30 sampai 17.30 tuh bener-bener. Kemudian di jam 1-nya paralel 2. Nah sekarang dari jam 7:30 paralel juga lagi 2 sekarang ini. Gitu. Itu tidak bisa dihindari. Bagaimana tuh kalau gitu? Ya, artinya Terima kasih. Kalau menurut saya berarti cara menanganinya justru dengan mengundang ya. Justru kan tadi dikatakan kalau nggak ada kerjaan malah dicari-cari nge-zoom laptopnya itu kan. Jadi mungkin benar-benar edik ya. Dan cara mengelolanya justru dengan lebih banyak melakukan gitu kayaknya kesimpulannya ya. Iya, malahan ya benar, jadi dicari waktu itu. Jadi sekarang kosong ya, kontak siapa, ngumpul gitu. Tapi memang saya rasakan bahwa gerak tubuh ini agak sangat berkurang. Nah itu nggak apa-apa tah? Ya ada sedikit pegel-pegel aja sih gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak ada niat untuk mengelolanya ya. Jadi nikmati aja sebagaimana ada. Akhirnya mungkin dinikmati karena memang itu bukan pilihan gitu, karena itu sudah wajib. Terus yang Sabtu Minggu saya pilih karena Sabtu Minggu kemana gitu ya, ngapain gitu ya. Ya udahlah mending nge-zoom aja gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan tetap sehat sejahtera ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Makanya makannya itulah ada perubahan pasti di berat badan sih kayaknya sih. Makin gemuk. Oke. Makasih. Ayo, mungkin bukan contoh yang bagus. Itu bukan contoh yang bagus kayaknya gitu ya. Jadi terima kasih. Saya Bu Astrid. Iya, halo, ayo. Saya lagi. Mangga. Nggak apa-apa kan lagi, oke. 1 kali 24 jam saya itu nggak bisa dihindari, udah pasti saya kerja. Dan masih pakai Zoom. Karena waktunya udah terschedule hari kerja gitu ya. Sama dengan Pak Yus tadi ya. Tapi 7 hari ke depan, karena tadi insight saya dari beberapa kartu itu adalah balance dan kontrol diri, saya membalancekan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak pakai Zoom. Misalnya memang saya bercocok tanam sekarang gitu, sedang juga gitu. Urusan dapur memasak nggak mungkin Zoom, gitu udah pasti live seperti itu, gitu. Diseimbangkan dengan kegiatan seperti itu. Plus Zoom-nya pun tidak selalu Zoom yang serius ya, materi Zoom-nya, karena mungkin seperti Pak Yus tadi, hari Sabtu Minggu memang saya pakai untuk pay it forward, itu sesuai dengan yang memang saya suka gitu. Jadi walaupun Zoom tetap kondisinya nyaman dan enak gitu, beda dengan Zoom kantor yang memang cukup tegang dan segala macam gitu. Jadi berusaha menyimbangkan di 7 hari ke depan gitu. Dan 30 hari ke depan, nah ini juga akan ada kegiatan yang agak sedikit mengurangi itu karena udah masuk puasa dan mau lebaran 30 hari ke depan saya biasanya bikin kue dan masakan lebaran sendiri, itu udah pasti nggak pakai Zoom. Oke. Itu Bu Astrid. Selamat. Dan jangan lupa kirim-kirim buat kita semua loh Mbak Nunu. Oke. Insya Allah. Kalau banyak jadinya. Oke. Makasih Bu. Ayo, selamat malam. Terima kasih. Oke. Mungkin sudah waktunya saya kembalikan ke ini ya, terima kasih saya kembalikan ke Mbak Ellen dan Mbak Margaret. Buat teman-teman terima kasih buat partisipasinya, senang sekali dengan proses hari ini. Mari. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Astrid sudah menemani kita pada malam hari ini, sudah memfasilitasi kita gitu ya, sharing tentang bagaimana ini teknik untuk releasing Zoom fatigue gitu ya. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berproses bersama gitu ya. Nah, teman-teman, namanya proses belajar ya, nggak mungkin kalau hanya cuma 1 kali ya. Nah, oleh karena itu saya dan tim Points of View mengundang nih untuk Bapak Ibu kembali untuk mengikuti sesi lokal uplifting. Silakan aja nanti Bapak Ibu kepoin email atau WA-nya gitu ya, karena nanti tim kita akan memberikan informasi buat Bapak Ibu mengenai sesi lokal uplifting kita selanjutnya. Seperti itu. Oke, kalau begitu saya berterima kasih. Jangan lupa di sesi selanjutnya, yuk kita ajak teman-teman dari Bapak Ibu untuk bergabung gitu ya bersama. Jadi bisa belajar bersama, bisa sharing bersama, dan mendapatkan insight yang menarik. Semoga dari sesi malam hari ini
Bapak Ibu mendapatkan suatu insight yang menarik sehingga sudah bisa melatih untuk melepaskan kejenuhan gitu ya, atau mungkin justru menerima kenyataan gitu kalau ternyata kita ini sudah hidup di area yang online gitu ya, serba online. Jadi memang ya nggak bisa dilepaskan gitu ya, harus diterima dengan sukacita gitu ya, tadi kalau kata Pak Cliff. Oke teman-teman, saya berterima kasih Bu Astrid, Bapak Ibu teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu di sesi lokal parenting berikutnya. Thank you, Bu Astrid. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Terima kasih Bapak Pak Ibu Hardianto. semuanya. Ya, thank you juga semuanya. Thank you. Ya. Umar, Thank terima you Pak kasih. Cliff, Pak Umar. Thank you Coach Rika, Pak Yus. Terima kasih. Zoom. Thank you everybody. Happy today, happy tomorrow, happy forevermore. Yeah, God bless you. God bless you. God bless. Thank you Bunda Ibu. Thank you. Terima kasih Pak Eko. Pak Terima Ades. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Eko. Terima kasih Bu Ibu. Amel. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Eret. Istirahat. Udah lama nggak pernah gabung jadi kangen. Iya. Betul sekali. Terima kasih. Pamit dulu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Eko, selamat beristirahat. Oke, saya pamit dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih.